Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Arfiana Resti Putri dan saya Nur Hikmah akan mempresentasikan materi tentang penulisan berita pidato ceramah dan pertemuan. Yang pertama ada penulisan berita pidato. Yang pertama, lead dari lead berita. Tampilkan unsur yang paling mencolok. Kemudian yang kedua, jangan memperumit lead dengan detail yang terlalu banyak. Yang ketiga, gunakan kutipan-kutipan langsung, tetapi tidak berlebihan dan selalu memastikan siapa yang berbicara. Kemudian yang keempat, dalam menyusun materi berita pidato, wartawan harus mengangkat tema, kutipan yang tidak lazim atau bersifat provokatif, dan detail berita yang bersifat prinsip. Kemudian yang kedua, berita prapidato atau ceramah. Yang harus diperhatikan dalam menulis berita prapidato yaitu berita pendahuluan tentang akan diadakannya identitas lengkap pembicara. Adapun unsur-unsurnya yaitu yang pertama, identitas lengkap pembicara. Yang kedua, waktu dan tempat berlangsungnya pidato. Dan yang terakhir, yang ketiga, judul pidato. Kemudian yang selanjutnya yaitu berita pasca pidato atau ceramah. Dalam menulis berita pasca pidato atau ceramah, yaitu berita sesudah pidato atau ceramah dilakukan, tekanan yang harus diberikan ialah pada permasalahan yang dikemukakan oleh pembicara dan bukan pada fakta-fakta yang dia ucapkan. Kemudian yang berikutnya lead berita, pidato atau ceramah. 5 macam lead retorika yang dipakai. Yang pertama dimulai dengan nama. Kemudian yang kedua dimulai dengan menyebut judul pidato atau ceramah. Yang ketiga dimulai dengan kutipan langsung. Kemudian yang keempat dimulai dengan peristiwa atau keadaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arfiana Reski. Silakan. Baik, selanjutnya ada membuat tubuh berita pidato yang harus dikutip langsung. Yang pertama, pernyataan yang memuat pandangan kuat, terutama jika berkaitan dengan masalah kontroversial yang memiliki nilai berita. Yang kedua, pernyataan yang unik, termasuk ucapan yang tidak berupa slogan seperti "kapan lagi kalau bukan sekarang". Yang ketiga, pernyataan tentang fakta yang tidak diketahui umum, mungkin berupa istilah statistik. Selanjutnya ada berita pertemuan, yaitu meliput sebuah pertemuan pertemuan bisa lebih sulit daripada meliput berita pidato atau ceramah, terutama jika pertemuan tersebut berlangsung lama dan membahas bermacam-macam masalah yang rumit. Hal penting untuk ditanyakan oleh wartawan adalah tentang sifat pertemuan, apakah bersifat biasa atau istimewa, bisnis atau sosial. Harus didapatkan keterangan organisasi, waktu dan tempat, dan acara. Kemudian ada berita pertemuan. Yang paling penting untuk ditanyakan oleh wartawan adalah tentang sifat pertemuan, apakah bersifat biasa atau istimewa, bisnis atau sosial. Nah, wartawan harus berusaha mendapatkan keterangan seputar hal-hal berikut ini. Yang pertama, organisasi. Yang kedua, waktu dan tempat. Yang ketiga, acara. Kemudian ada berita pasca pertemuan. Dalam berita pasca pertemuan, yaitu berita setelah pertemuan dilakukan. Hasil pertemuan hendaknya dijadikan pokok pemberitaan dan pandangannya mengarah ke depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.